Shalom, kalian lagi ngapain nih? Shalom, jadi kita sekarang ini ada bahas mengenai materi sejarah agama Kristen. Wah, seru nih. Gimana? Nah, gini, aku tuh penasaran sama Agustinus. Keren banget loh dia bisa kasih kontribusi yang besar buat gereja. Padahal kan sebelumnya tuh dia anaknya jauh dari Tuhan. Iya, sama. Saya juga tertarik dengan cerita si Agustinus ini. Jadi si Agustinus ini awalnya dia adalah seorang yang boleh dibilang yang jahat. Dia hidup dalam dunia percabulan, dia jauh dari Tuhan, dia juga mengolok-olok ajaran Kristen. Tetapi seiring berjalannya waktu, si Agustinus ini mendapat rahmat pertolongan dari Tuhan. Dia mendapatkan doa dari banyak orang, khususnya doa dari ibunya, sehingga dia mulai bertobat dan mulai menghidupi ajaran Kristen. Ia juga mulai suka mendengarkan ajaran yang disampaikan oleh Ambrosius dan Hieronymus. Bahkan ia sangat mendalami ajaran Kristen. Makanya banyak hal yang dihasilkan oleh Agustinus dengan pikirannya. Misalnya ia melawan sekte Gnosis, dia juga menjelaskan tentang perjamuan, bahkan dosa dan rahmat Allah sampai kepada gereja dan negara. Wah, keren ya. Oh ya, tadi kamu sempat singgung soal Hieronymus dan Ambrosius. Siapa sih mereka? Iya, memang keren. Jadi si Hieronymus dan Ambrosius ini mereka adalah ahli teologi barat. Si Hieronymus ini adalah orang yang sangat terpelajar, oleh karena itu dia mampu memahami dan menguasai 3 bahasa, yakni bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Selain itu juga dia mampu menerjemahkan Alkitab dari bahasa aslinya ke bahasa Latin. Nah, sedangkan si Ambrosius ini ia adalah bangsawan dari Romawi. Dia masa mudanya dia pernah menjabat sebagai pejabat di kota Milano, dan juga dia Ambrosius ini setelah menjabat jabatannya tinggi, dia dipanggil menjadi uskup. Seiring berjalannya waktu, dia meninggalkan jabatannya yang boleh dibilang sangat tinggi, yang sangat terpandang. Dia meninggalkan jabatan itu demi untuk melayani Tuhan di gereja-gereja. Selain itu juga dia banyak menciptakan lagu-lagu rohani atau nyanyian-nyanyian rohani. Gitu. Oh, jadi gitu ya. Tapi dengar-dengar kedatangan agama Kristen ditandai dengan kesenian. Kok bisa gitu ya? Nah, lebih tepatnya, kesenian tersebut hadir sebagai tanda atau bentuk iman kepada Yesus Kristus. Karena Kristen meyakini akan kebangkitan daging, maka disepakati umat Kristen pada masa itu tidak membakar mayat seperti kebiasaan masyarakat pada saat itu, sehingga mereka menguburkannya di bawah tanah di luar kota Roma. Namanya katakombe. Kesenian itu adalah gambar-gambar atau lukisan-lukisan serta lambang yang diukirkan di dinding atau loteng kamar kubur. Selain itu ada juga gedung-gedung gereja yang didirikan dengan simbol-simbol penting di berbagai perabotan atau dinding gereja. Wah, terus bagaimana dengan kekaisaran Romawi Barat? Kalau berbicara tentang kekaisaran Romawi Barat, pada abad keempat ada perpindahan bangsa-bangsa yang memberi dampak begitu besar bagi iman Kristen. Salah satunya kekaisaran Romawi lenyap dan ajaran Arian masuk untuk memberi pengaruh kepada penganut agama Katolik, sehingga ada pertentangan hebat antara penguasa-penguasa Arian dan penduduk asli yang beragama Katolik. Wah, berarti ada dong pengaruh politiknya bagi mereka. Tentu saja ada. Pada abad kelima, mulailah muncul istilah paus yang menganggap dirinya terpanggil oleh Tuhan untuk menjadi kepala gereja sama seperti Petrus, bahkan sebagai wali Kristus di bumi. Paus pertama waktu itu ialah Leo I. Leo I ini memperluas kuasa dan haknya ke Galilea Selatan, Spanyol, dan Afrika Utara. Lalu kelanjutannya gimana dong? Nah, sekitar tahun 500, seorang tokoh bernama Clovis masuk Katolik dengan tujuan mempertahankan persatuan kerajaan. Namun pada masa ini, pengaruh raja dalam pemerintahan gereja lebih besar daripada pengaruh paus. Akan tetapi, atas seizin Tuhan, naiklah seorang paus yang punya pengaruh besar, yaitu Gregorius Agung. Dirinya juga menyatakan bahwa keselamatan berdasar pada kerjasama antara rahmat Allah dan amal manusia, sehingga timbullah pemahaman bahwa gereja adalah pemimpin, pengatur masyarakat, guru, dan pelatih. Nah, lalu gimana sih dengan kondisi gereja timur? Nah, gereja timur tidak secara serius menyiarkan Injil di tengah bangsa. Hal itu mengakibatkan gereja timur
kelihatannya runtuh sebab lebih didominasi oleh Islam. Lalu, bagaimana dengan pekabaran Injil di Eropa? Irlandia menjadi pusat pekabaran Injil di Eropa. Awalnya dibawa oleh seorang yang bernama Patrick pada tahun 432 dan dipimpin oleh biara-biara yang menjadi pusat kerohanian, ilmu, dan kebudayaan. Nah, Gregorius Agung mengutus 40 rahib Benedikta ke Inggris dan memulai penginjilan, dan gereja-gereja di Inggris menjadi berkembang. Lalu, siapa sih Rasul negeri Belanda? Pada tahun 690, Wilbrod diangkat sebagai uskup dan dirinya dikenal sebagai Rasul negeri Belanda. Nah, tapi tidak sampai situ saja. Lalu Bonifacius melanjutkan pekerjaan Wilbrod. Kira-kira di masa siapa ya ada sistem buang paksa? Itu di masa Karel Agung. Menariknya, raja menerima baptisan beserta dengan seluruh rakyatnya pada saat itu, sehingga mereka semakin melekat kepada Kristus. Selain itu, gereja juga berkembang di Eropa Utara dan Timur. Wah, gimana sih kondisi gereja pada masa Karel Agung? Karel Agung berusaha membangun gereja dengan segala usaha, segala hal ditata dengan sangat baik secara struktural maupun fungsional. Lalu bagaimana sih kondisi gereja pada masa Karel Agung? Setelah masanya, Kekaisaran dibagi menjadi 3, yaitu Prancis di barat, Jerman di timur, dan juga Lotharing. Pada masa ini tidak lagi satu-satunya gereja yang kuat, sehingga Nicholas sebagai paus menyerahkan untuk kemerdekaan gereja. Bahkan mirisnya kesalahan gereja menjadi merosot pada tahun 900. Lalu bagaimana sih hubungan kaisar dan paus? Nah, pada masa itu, hubungan kaisar dan paus nyatanya ada pertikaian. Pertikaian yang terjadi memberikan dampak buruk pada gereja, bahkan gereja menjadi terpecah belah. Tapi untungnya dalam masa itu ada konsili-konsili yang dilakukan. Nah, beberapa hasil dari rumusan konsili yang pertama adalah paus adalah yang memiliki kekuasaan tertinggi. Lalu yang kedua, paus dijadikan atau dinobatkan sebagai seorang kepala gereja. Dan lalu yang ketiga, paus itu memiliki kuasa yang lebih besar daripada klerus-klerus, sehingga apa yang dikatakan atau apa yang disampaikan paus harus atau wajib diikuti oleh semua umat beragama pada saat itu. Lalu paus juga memiliki beberapa simbol-simbol, misalnya mereka juga harus memiliki cincin, mereka juga harus memiliki tongkat ketika mereka dinobatkan, sehingga pertikaian-pertikaian yang terjadi adanya kerenggangan antara pihak paus dan pihak kaisar. Tapi untungnya setelah adanya rekonsiliasi atau pembaharuan, akhirnya yang terjadi antara kaisar dan paus mulai dipulihkan. Kurang lebih kayak gitu sih. Lalu bagaimana kondisi gereja setelah masa Karel Agung? Setelah masanya, Kekaisaran dibagi menjadi 3, yaitu Prancis di barat, Jerman di timur, dan Lotharing. Pada masa ini tidak ada lagi satu-satunya gereja yang paling kuat, sehingga Nicholas sebagai paus menyuarakan kemerdekaan gereja. Bahkan dirinya kesalahan gereja menjadi merosot pada tahun 900. Ya udah deh guys, kita